semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Sakti. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Saya persilakan untuk berdoa. Oke, berdoa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa bersama ya agar pembelajaran nanti lancar. Berdoa mulai. Doa mulai. Oke. Mengecek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak hadir di sini? Tidak, Pak. Hadir. Ya, alhamdulillah kalau ada semua. Ada, Pak. Si Arno terlambat tadi, Pak. Apa? Arno terlambat. Saya Iya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang remote server, instalasi dan konfigurasi telnet. Ya, oke. Ada yang tahu nggak apa itu remote server? Anak-anak semua? Septi? Halo? Apa ya, Pak? Septi? Atau Iwan? Remote yang dipakai untuk Saya, Pak. ya, Pak. Remote Ya? remote yang dipakai untuk Remote. ngontrol server, Pak. Kalau Iwan ada lain? Remote itu, Pak. Remote TV gitu, Pak. Sama nggak, Pak, ya? Saya juga nggak tahu, Pak. Oh ya. Saya tahu remote TV itu, Pak. Ya, oke. Jadi remote itu, ya, remote itu digunakan untuk mengontrol kan kalau di media elektronik, ya kan? Iya, Pak. Jadi, untuk pembelajaran dari ini itu kurang lebih fungsinya itu sama dengan remote, ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang apa itu remote server lebih lanjut. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ya? Belum ada, Pak. Kita lanjut. Oke. Jadi tujuannya nanti kalian harus mampu untuk membuktikan instalasi dan konfigurasi telnet di Linux Debian dengan benar. Yang kedua nanti kalian membuat laporan instalasi dan konfigurasi telnet di Linux Debian dengan baik dan benar. Tentunya dalam membuat sebuah laporan kalian harus mengerjakan praktikum terlebih dahulu. Ya anak-anak, paham ya dari sini ya tujuannya nanti? Insya Allah, Ya, Pak. Pak. Enggak, ya Allah, Pak. Nah, di sini Bapak mempunyai permasalahan ya. Pak Budi itu bekerja di sebuah kantor perusahaan sebagai administrator jaringan, ya kan? Nah, karena musim pandemi, ya, Pak Budi harus bekerja dari rumah. Ya. Yang biasa digunakan komputer Pak Budi adalah seperti yang saya tunjukkan ini ya. Nah, setelah itu, di mana Pak Budi juga mengoperasikan komputer server ya dari kantor ya yang biasa dipakai. Nah, di mana komputer rumah itu ya secara jaringan internet juga terhubung dengan server. Oke. Pertanyaannya ya, bagaimanakah cara agar Pak Budi juga bisa mengontrol komputer server dari rumah? Kira-kira aplikasi apa ya yang dipakai? Ada yang tahu? Saya Septi, belum gimana? nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Tahu, Pak. Ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari aplikasi yaitu salah satu untuk remote server yaitu telnet. Nah, jadi remote server ini itu tadi digunakan untuk mengontrol komputer dari jarak jauh. Jadi ibaratnya kalau dihubungkan dengan media elektronik tadi, kalau biasanya kalian tadi bilang itu digunakan untuk TV, ya, mengontrol TV, otomatis, ya, itu ini juga remote server digunakan untuk mengontrol komputer dari jarak jauh. Bedanya kalau remote itu untuk TV, kalau ini nanti digunakan untuk remote komputer. Dia bisa mengontrol komputer dari manapun selama terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, jenis aplikasi remote-nya nanti ya, itu ada yang mode teks, ada yang mode GUI. Ya, kalau mode teks itu ada telnet, SSH, login.
modul di UI yaitu Radlin, VNC, TeamViewer. Jelasnya langsung saja ke praktikum ya, biar tahu nanti Ya Pak. kalian paham. Oke. Kalau sudah tahu seperti ini, berarti kalian sudah berhasil masuk ke sistem operasi Linux Debian. Lanjut menginstal aplikasi tadi Telnet. Ya. Aplikasi Telnet kalau di Linux Debian 8 itu kita menggunakan aplikasi Telnet ID. Ya. Kita masukkan atau kita tekan perintah ya apt-get install Telnet ID seperti ini ya. Ini adalah perintah untuk menginstal ya Telnet ID. Seperti ini. Kita proses akan menandakan ID user Telnet ID di grup .mp. Ini berarti menandakan sudah hasil. Ya, uji cobanya ada pakai aplikasi ini ya, salah satu aplikasi yang digunakan untuk remote. Paham anak-anak dari sini? Paham, Pak, Pak. baru paham Pak. Ternyata seperti itu ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, selanjutnya kita akan membagi beberapa ya. Untuk apa? Untuk berdiskusi daring akan Microsoft Teams seperti biasa ya, aplikasi kita. Nanti di sini ada general ya. Terus ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setelah itu nanti juga di menu general ya, saya jelaskan ada LKPD. Nah, LKPD ini silahkan di-download. Oke. Kita di-download ya, untuk pertemuan 11-nya silahkan di-download. Oke. Nah, selanjutnya kalian dari praktik tersebut secara berkelompok ya tadi yang sudah dibagi tadi selain diskusi itu kalian buat laporan. Nah, laporannya seperti ini, tarik kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan berdasarkan hasil ya materi yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak. Kira-kira apa yang dapat kalian lakukan dari materi hari ini? Saya Pak, Ya, silakan. dengan aplikasi Telnet ini jika ada kerusakan sistem yang ada ya, kerusakan sistem server ya yang ada di kantor, kita tidak perlu lagi datang ke kantor Pak, karena kita akan berhemat biaya. Ya, jadi kalian sedikit sudah paham ya. Saya berkesimpulan lebih kuat lagi biar kalian juga paham. Jadi benar, salah satu keuntungan dari penggunaan remote server adalah kita dapat mengontrol komputer dari jarak jauh. Nah, salah satu aplikasi yang bisa dipakai di dalam mode teks itu adalah Telnet. Telnet itu tidak atau belum menerapkan yang namanya enkripsi, maka sering terjadi pencurian password oleh sniper. Seperti itu. Nah, anakku nanti bisa mempelajari materi tentang instalasi dan konfigurasi SSH di modul. Ya, paham ya? Ya Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa nanti ya saya ingatkan di sini ada soal evaluasi topik. Secara biar kalian lebih paham juga ya, di sini ada soal nanti ya. Nah, kita catat ya. Mandiri ya, di rumah ya. Nanti silakan dibuka open form ya. Nanti silakan dibuka, dikerjakan. Paham ya? Ya Pak. Paham, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, untuk menyiapkan berdoa agar pembelajaran ini dapat bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran ini berdoa mulai, doa selesai. Ini semoga kalian jaga kesehatan kalian dan tetap semangat dalam belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.